Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kartika dari PAI 4B dengan NIM 19121156. Nah, saya di sini akan memaparkan mengenai komponen-komponen administrasi. Kita ke komponen-komponen administrasi pendidikan. Jadi kita akan membahas administrasi pendidikannya terlebih dahulu. Administrasi pendidikan. Menurut istilah, administrasi itu yakni mengarahkan, mengatur, dan memelihara. Kegiatan administrasi itu dilaksanakan dalam setiap kelompok kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan adalah aplikasi ilmu pendidikan dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia baik moral maupun material dan spiritual agar tercapai pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen-komponen administrasi pendidikan. Komponen administrasi pendidikan itu ada 5. Pertama, administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara terus-menerus terhadap situasi pembelajaran secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Nah, sementara itu, kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas akademis merupakan kegiatan untuk mensinkronkan segala kegiatan sekolah yang kurikuler, ekstrakurikuler, akademik, dan non-akademik, ataupun kegiatan yang menyangkut proses pembelajaran lainnya, seperti menyusun rencana kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan, menyusun jadwal pembelajaran, menyusun jadwal ulangan dan ujian, menyusun daftar buku dan alat pembelajaran yang akan digunakan dalam berbagai kegiatan belajar, menyusun norma penilaian, pencatatan dan pelaporan hasil-hasil kegiatan dan presentasi belajar siswa, penyusun rencana dan kegiatan pembelajaran. Kedua, administrasi siswa atau peserta didik. Nah, administrasi peserta didik adalah seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau pembinaan secara konstitusi terhadap seluruh peserta didik atau dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi peserta didik yaitu pembinaan peserta didik menangkal kenakalan anak atau remaja dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, ganja, morfin, dan alkohol. Yang ketiga, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh dan berkembang pada saat sekarang ini. Pekerjaan guru adalah sebuah profesi sama seperti profesi lainnya yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan dipersiapkan. Untuk itu, suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan yang kemudian semakin berkembang dengan baik dan ditunjang oleh keahlian, komitmen, keterampilan, dan profesionalisme. Tugas sebagai seorang guru melakukan tatap muka atau pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan awal tatap muka, kegiatan tatap muka, dan kegiatan membuat resume tatap muka. Yang keempat, administrasi pembiayaan. Nah, administrasi pembiayaan merupakan salah satu substansi administrasi pendidikan yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan administrasi pembiayaan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Pengelolaan pembiayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu usaha atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan. Yang kelima, ada administrasi hubungan antar sekolah dan masyarakat. Nah, hubungan antar sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan,
pertumbuhan dan pengembangan para peserta didik sekolah. Secara umum, orang dapat apabila terjadi kontak, pertemuan, dan lain-lain antara sekolah dengan orang luar di sekolah adalah hubungan antar sekolah dan masyarakat. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, ada beberapa pandangan filosof tentang hakikat sekolah itu sendiri dan hakikat masyarakat serta hubungan keduanya. Itu yang pertama, sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Ia bukan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Yang kedua, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Sekolah merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan. Selanjutnya ada masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukannya.